Jumpa kembali di MDT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya hidup oleh roh adalah rancangan Tuhan bagi kita agar jadi ahli waris akan janji-janjinya. Dari dasar kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12 dan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Maksud dari hidup oleh roh ini kadang-kadang susah diartikan teman. Bahasa-bahasa di dalam kitab suci kadang-kadang juga serumit dengan bahasa-bahasa politis, kadang-kadang juga serumit dengan bahasa-bahasa puitis gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi hidup oleh roh. Kalau bagi orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan, ya makna dari hidup oleh roh saja sudah menjadi kendala teman-teman. Maksudnya apa gitu? Hidup oleh roh itu maksudnya apa? Emangnya hidup itu ada apa saja gitu selain roh gitu. Nah ini kadang-kadang jadi rancu teman-teman. Kalau kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, ceritanya agak berbeda. Meskipun tetap aja susah menjelaskannya teman-teman. Untuk mengerti dan apalagi menjelaskan itu sulit sekali teman-teman. Jadi kalau kita bicara pada prinsipnya hidup oleh roh, emangnya hidup itu bisa oleh siapa saja gitu. Nah ini yang kita mesti kembali pada awalnya, bahwa manusia itu bisa hidup oleh daging. Daging pun udah salah gitu. Hidup oleh tubuh, di mana tubuh ini sering dikonversikan dalam bahasa rohaninya adalah daging. Nah ini juga bingung teman, kenapa sih mesti ada istilah daging segala gitu, tidak mau tubuh saja gitu. Jadi kadang-kadang memang rancu sendiri. Ya arti tubuh dan daging itu sama, tapi di dalam firman ditulisnya berdua teman. Ada bicara bagaimana hidup dengan tubuh, tapi juga bagaimana ada dikatakan hidup dengan daging gitu. Ya hidup dengan jiwa, ya mungkin masih oke lah, mungkin satu jiwa gitu. Nah hidup dengan roh ini ya tetap satu gitu. Roh itu ya berarti bukan daging gitu. Nah ini kembali lagi, jadi kita mesti luruskan dulu teman-teman. Kalau dari sisi rohani, yang namanya hidup oleh roh itu, kenapa kok hidupnya yang dipilih dengan roh gitu, oleh roh gitu. Kenapa tidak dipilih dengan yang lain? Nah yang lain ini coba kita clearkan dulu, bahwa ada tiga teman-teman unsur manusia itu, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah ini di sini kalau kita katakan ya, firman Tuhan mengatakan, memerintahkan, mengatur bahwa hidup kita itu jangan oleh tubuh. Nah tubuh ini sama dengan daging. Hidup ini jangan oleh daging. Tapi kalau kita bilang tubuh, jiwa, roh, berarti hidup ini jangan oleh daging. Hidup ini jangan oleh jiwa. Tapi hidup ini harus oleh roh. Nah mungkin kalau dijelaskannya seperti ini teman-teman, mungkin agak mending, agak bisa nangkep gitu. Oh berarti hidup itu ada tiga pilihan. Ya hidup dengan dasar dari tubuh, hidup dengan dasar karena jiwa, ya atau hidup dasar karena roh. Masih mending teman-teman. Nah cuman di sini pagi ini yang diingatkan oleh firman Tuhan adalah hidup itu tidak bisa ya oleh daging, oleh tubuh. Hidup itu tidak bisa oleh jiwa, hidup itu oleh roh. Nah kalau kita urai lagi teman, apa sih bedanya tubuh, jiwa, dan roh gitu? Bedanya apa gitu? Nah kalau kita bicara tubuh, ya tubuh itu bicarakan raga kita teman-teman. Apa tubuh atau raga atau daging gitu, yaitu adanya di tubuh kita dari sisi pentingan tubuh gitu. Nah kalau jiwa itu gampangnya dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau tubuh kan dari tubuhnya kita gitu. Daging adalah dari tubuhnya kita gitu. Kalau jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita teman. Ada di dalam kita. Ya banyaknya mungkin kalau kita bicara manusia secara duniawi, jiwa itu lebih banyak di pikiran kita, di perasaan kita, dan di kehendak kita teman-teman. Jadi ada di sekitaran intinya di pribadi kita gitu. Nah kalau roh kalau mau gampang teman-teman, bagaimana kita bicara pikiran, perasaan, kehendak itu bukan lahir dari kita, tapi pikiran, perasaan itu lahir dari Tuhan Allah gitu. Nah ini kalau pengen simpelnya begitu teman. Jadi kalau kita pecahkan lagi, yang agak mirip-mirip itu antara jiwa dan roh gitu. Kalau bicara kepentingan tubuh kan beda teman. Kalau tubuh itu ya daging kita, tubuh kita gitu, raga kita gitu. Nah kalau kita mau memperdalam lagi lebih gampang teman-teman. Kalau kita bicara tubuh atau daging atau raga gitu, yaitu kisarannya kalau kita
cerita di dunia ini, ya kita berobat gitu, ya ketemunya dengan dokter. Jadi teman-teman mudah mencernanya gitu, bahwa yang kaitan dengan tubuh itu adalah kaitannya dengan dokter. Jadi semua yang kaitannya dengan dokter ya akan larinya ke tubuh gitu. Nah sebaliknya teman, apabila untuk yang bicara hidup oleh jiwa gitu, jiwa, unsur jiwa, jiwa itu kaitannya pikiran, perasaan dan kehendak. Itu yang gampangnya teman-teman ya cari psikiater gitu. Jadi satu cari dokter, satu cari psikiater. Nah kalau bicara roh teman, roh itu bicara pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu akan menjadi hidup gitu apabila ada roh Tuhan. Nah, ini kan kaitannya dengan roh-rohan semua, dengan roh-roh ini. Dan kalau dengan roh-rohan ya berarti urusan roh ini kaitannya dengan rohaniawan teman, atau mentor rohani gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita mau petakan tubuh kita manusia ini menjadi tiga teman. Ada tubuh yang kaitannya dengan dokter. Jadi teman-teman tahu bahwa oh ini loh yang area tubuh itu, ini loh yang kaitannya dengan dokter. Urusan yang dengan jiwa itu kaitannya dengan psikiater. Teman-teman juga tahu bahwa oh kaitannya itu dengan psikiater itu ini. Tapi kalau bicara kaitan dengan roh, tubuh, jiwa, roh itu kaitannya dengan mentor rohani, kaitannya dengan rohaniawan. Kurang lebihnya begitu teman. Jadi kalau di dunia ini bagi orang awam gitu, saya lebih mengarahkan supaya bisa mengerti ya gitu. Jadi kaitan tubuh itu kaitannya dengan dokter, jiwa itu kaitannya dengan psikiater, dan urusan roh itu kaitannya dengan rohaniawan itu. Kurang lebihnya ya seperti itu, supaya mudah ditangkap teman-teman. Jadi kadang-kadang dari bahasanya aja udah sulit teman-teman. Jadi hidup oleh roh. Di sini kalau di tema ini hidup oleh roh berarti bagaimana kita hidup itu dengan pola-pola pikir, pola-pola rasa, dan pola-pola kehendak yang dari Tuhan gitu. Harusnya begitu. Hidup oleh roh itu seperti itu gitu. Nah, di firman katakan apabila kita bisa hidup oleh roh, apabila kita hidup oleh karena pikiran-pikiran Tuhan, oleh perasaan-perasaan Tuhan, dan oleh kehendak Tuhan, itu adalah hidup yang masuk dalam rancangan Tuhan, teman. Nah ini yang mesti kita camkan gitu. Jadi kalau kita bisa hidup oleh roh, hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu adalah kita hidup masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya masuknya menjadi hidup sesuai rancangan Tuhan. Ya karena rancangan kehendak Tuhan itu ya kita ini adalah sebagai anaknya Tuhan Allah gitu. Di presentasinya seperti itu, di representasikan seperti itu, kita adalah anak Allah. Di mana anak Allah ya wajarnya kita menjadi ahli waris gitu. Ahli waris dari Tuhan Allah. Ahli waris apa teman? Ya ahli waris akan janji-janjinya Tuhan Allah bagi kita gitu. Nah itu yang dikaitkannya gitu. Jadi kalau kita balikin lagi, kalau kita bisa hidup ya sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam rancangan kehendaknya Tuhan. Kita akan menjadi anak atau ahli warisnya, di mana anak dan atau ahli waris ini akan mendapatkan berhak untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, janji yang telah Tuhan janjikan di dalam seluruh firman Tuhan tersebut, teman. Jadi ini kembali lagi mudah-mudahan dengan saya coba mendetailkan temanya, teman-teman bisa nangkep, teman. Karena buat saya sendiri kadang-kadang sering jadi gimana saya mau mesti ngejelaskannya gitu. Saya kan bukan mentor rohani, saya bukan rohaniawan gitu. Tapi saya pengen dengan niat baik, dengan niat benar gitu. Keluarga saya atau teman-teman saya itu ya kalau bisa harus bisa masuk ke dalam yang sesuai Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu balik lagi hidup oleh roh gitu. Jadi saya berjuang untuk bagaimana menjelaskan ini juga dengan susah sekali teman-teman. Mestinya kalau saya boleh komplain gitu, kalau saya boleh protes gitu, bahwa yang menjelaskan semacam ini harusnya adalah tugasnya si rohaniawan atau mentor rohani, bukan tugasnya saya sebagai pengusaha, bukan tugasnya si dokter gitu sebagai dokter, bukan tugasnya si psikiater sebagai psikiater. Itu kan orang-orang
karir teman-teman. Orang-orang yang di fungsi karir. Beda dengan rohaniawan itu. Kalau rohaniawan itu benar-benar full, memang dia di posisi itu adalah sebagai jembatan gitu, sebagai mentoring, sebagai apa, orang-orang yang memang ditugaskan untuk bagaimana menuntun kita, membimbing kita, mengajari kita. Itu seperti itu teman-teman. Jadi harusnya coba yang namanya mentor rohani dan rohaniawan itu ya coba bagaimana caranya berbuat lebih supaya seperti saya sebagai orang yang di dunia sekuler, yang di marketplace itu bisa lebih mengerti teman-teman. Ya artinya hidup oleh roh itu apa gitu. Kalau tidak dijelaskan tidak pernah ngerti teman-teman. Bayangin saya yang sudah umur lebih daripada masa pensiun dunia 55 tahun aja kadang-kadang susah sekali teman-teman untuk mengerti. Lah apalagi yang masih lebih muda, lebih nggak ngerti lagi teman-teman. Nah ini kan sedangkan yang dikhawatirkan apabila kita percaya Tuhan gitu. Di dalam firman itu kan dikatakan bahwa umur manusia itu rata-rata 70-80 tahun. Jadi apabila kita hidup bijak gitu, ya kita harus tahu lah bahwa hidup kita ya sekitar di area 70-80 tahun. Nah kalau sudah 55 tahun menjelang ke 75 apa ke 70 atau ke 80, ini kan sisa waktunya tinggal 15-25 tahun teman-teman. Kalau sampai benar 15-25 tahun itu tidak mengerti akan apa maksudnya hidup oleh roh, lah ini kan jadi kacau teman-teman. Ya mau tunggu apa lagi gitu. Jangan-jangan nanti mentor rohani atau rohaniawannya umurnya lebih pendek dari kita, udah tidak ada duluan gitu. Lah kita mau tanya ke siapa gitu. Kalau kita bicara cari hidup oleh tubuh itu kan mudah teman. Mencari dokter itu lebih mudah gitu. Yang rata-rata dokter ya bisa menyembuhkan, memberikan penjelasan dan menyembuhkan soal tubuh. Begitupun soal jiwa. Apabila kita mencari psikiater, ya kita akan ketemu gitu. Bagaimana caranya psikiater membantu kita menyembuhkan gitu. Apa yang kita pikir, perasaan, hendak itu apabila itu salah. Tapi kalau bicara dari sisi kepentingan roh, nah ini kan kepaksa mesti rohaniawan, mentor rohani yang harus mampu gitu. Bagaimana memberikan penjelasan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit karena pikiran perasaan kehendaknya tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Apa sih? Ya karena tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya tidak mengerti akan firman Tuhan sehingga tidak ngerti bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh. Bahwa di dalam tubuh jiwa roh itu adalah roh, adalah tempat roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga roh Tuhan itu yang harus dihidupkan apabila kita mengerti firman Tuhan. Setelah roh Tuhan dihidupkan, akhirnya kita jadi mampu mengerti firman Tuhan, mampu mengerti apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan dari situ kita baru masuk ke lebih lanjut, kita akhirnya jadi berani teman-teman untuk melakukan firman Tuhan. Karena ya kita beriman, ya karena kedalaman mengenal akan firman Tuhan, karena kemampuan mengerti firman Tuhan, dan memang ya kemampuan kita karena mengenal dan mampu mengerti itu yang buat kita jadi berani teman-teman, berani melakukan firman Tuhan. Nah ini kan kaitannya seperti ini, dan ini kan jelas-jelas harus tugasnya mentor rohani dan rohaniawan. Menurut saya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba baca lagi teman-teman, baca dasarnya dulu. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12. Dan nanti saya sambung juga dengan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Nah ini saya baca dulu dari kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi ini kalau kita cerita Tuhan itu seperti itu loh teman. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Tuhan Allah yang berbuat demikian. Tuhan Allah menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingatkan jalan yang Tuhan Allah tunjukkan. Sesungguhnya Tuhan Allah ini murka sebab kami berdosa.
terhadap Tuhan Allah kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama Tuhan Allah atau yang bangkit untuk berpegang kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah menyembunyikan wajah Tuhan Allah terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah lah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah Tuhan Allah lah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan Tuhan Allah. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat Tuhan Allah. Kota-kota Tuhan Allah yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Tuhan Allah, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakah Tuhan Allah menahan diri? Masakah Tuhan Allah tinggal diam dan menindas kami amat sangat gitu. Nah ini jadi kembali lagi Yesaya 64 itu jelaskan seperti ini teman-teman. Nah saya coba sambung teman-teman dengan kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 8. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 8 ayatnya 1 sampai 17 teman-teman. Nah ini perikopnya aja judulnya sudah hidup oleh roh teman-teman. Jadi kalau bicara orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, rasanya susah teman-teman. Hidup oleh roh, emangnya hidupnya sekarang oleh siapa gitu? Nggak ngerti teman. Ya kembali dan saya jelaskan waktu awal bahwa di dalam rohani itu ya, bahwa di dalam Tuhan itu manusia itu terdiri dari tubuh jiwa roh teman-teman. Jadi manusia itu memang makhluk yang satu-satunya memiliki roh, beda dengan yang namanya makhluk yang lain. Kalau yang makhluk yang lain ya pasti cuma memiliki tubuh dan jiwa saja teman-teman. Tapi kalau cerita makhluk ciptaan manusia, misalnya robot gitu, dianggap makhluk yang bukan ciptaan Tuhan tapi ciptaan manusia, itu terdiri dari berapa unsur? Ya cuma satu unsur teman-teman, ya unsur tubuh saja, jiwa aja tidak ada gitu, apalagi roh gitu. Nah ini yang sering salah kaprah itu penjelasan antara tubuh jiwa roh ini teman-teman. Yang ini pagi ini saya mau tekankan sekali, saya tidak ngerti apa benar nggak cara saya memberikan menginputkan sharing saya gitu. Cuma saya berusaha mati-matian bahwa gimana ya supaya keluarga saya dan saya tahu bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari tubuh jiwa roh. Yang saya ulang lagi, tubuh itu adalah ya raga kita gitu, ya daging kita. Rohani kadang-kadang katakan begitu. Nah gampangnya yang terkait dengan kedokteran ya pasti istilahnya tubuh gitu. Nah kalau bicara jiwa, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri sebagai manusia. Nah jiwa itu kalau pengen lebih mudah gambarkannya gitu, yang kaitannya dengan psikiater. Nah begitu pun juga dengan yang roh. Roh itu adalah pikiran, perasaan, kehendak yang bukan kita teman-teman, tapi pikiran, perasaan, kehendak yang dari Tuhan gitu. Nah pikiran, perasaan, kehendak yang dari Tuhan itu cuma adanya di dalam firman Tuhan Allah teman-teman. Nah kalau kita sudah bicara roh itu ya pasti kaitannya nggak jauh-jauh bukan dengan dokter, bukan dengan psikiater, tapi dengan rohaniawan, ya dengan mentor rohani kita gitu. Nah ini mestinya kalau udah kaitannya dengan roh ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada ditanya roh itu apa, hidup oleh roh itu apa, ya harusnya bisa menjawab itu adalah mentor rohani dan rohaniawan, bukan dokter atau psikiater gitu. Nah ini yang saya garis bawahi lagi bahwa ya urusan hidup oleh roh itu pasti terkait dengan rohaniawan atau mentor rohani. Yang gawat itu teman-teman apabila rohaniawan dan mentor rohani tidak bisa menjelaskan teman-teman. Nah kalau tidak menjelaskan ya berarti paling ya pengetahuan umum aja, seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya tubuh jiwa itu beda loh. Ya tubuh itu kaitannya dengan dokter, gampangnya jiwa kita itu kaitannya dengan urusan dengan psikiater, dan urusan roh ini berkaitan dengan ya rohaniawan atau mentor rohani. Nah tapi kalau rohaniawan dan mentor rohaninya pasif, tidak bisa menjabarkan, ya paling gampang saya jelaskan begitu. Ya roh Tuhan itu adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada di firman. Jadi teman-teman harus mengenal firman Tuhan,
harus dalam-dalam mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan. Setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan dan kemampuan untuk lebih mengerti akan firman Tuhan, yaitu bahkan diberi roh Tuhan gitu. Ya kalau kita sudah lebih mengenal akan firman Tuhan, kita jadi mengerti bahwa di badan kita itu dan dari tubuh jiwa roh, di dalam roh kita itu sebenarnya adalah tempat roh Tuhan, bait roh Tuhan, rumahnya roh Tuhan di dalam kita, di mana roh Tuhan itu sudah Tuhan Allah berikan kepada setiap manusia dari awalnya, teman-teman. Bukan cuma Nasrani, semua manusia itu sudah dibekali dengan roh Tuhan. Nah problemnya sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa ada roh Tuhan kalau kita tidak kenal firman-Nya, ya kita tidak mampu mengerti firman-Nya. Tapi begitu kita mengenal dan mengerti, ya kita akan tahu bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan yang bersemayam di dalam roh kita. Nah roh Tuhan ini nggak bisa digeletakin diam begitu aja, teman-teman. Roh Tuhan itu harus dihidupkan gitu. Ya, nah hidupnya roh Tuhan ini ya kembali lagi harus dari Tuhan, roh Tuhan yang bisa menghidupkan rohnya Tuhan di dalam kita itu. Ya kita minta Tuhan menghidupkan roh Tuhan kita di dalam kita yang sudah ada di dalam kita. Nah setelah roh Tuhan ini hidup di dalam kita, otomatis kita jadi lebih mengerti, teman-teman, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Ini jadi lebih mengerti, dan waktu kita sudah lebih mengerti, otomatis kita lebih mempunyai iman, teman, untuk berani melakukan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah mampu mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa ada roh Tuhan yang bisa membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, ya berarti apa yang Tuhan rancang kehendak itu terjadi, teman. Itu adalah hidup oleh roh gitu. Jadi hidup oleh roh adalah hidup dengan berani melakukan firman Tuhan. Gampangnya gitu, teman. Hidup dengan melakukan firman Tuhan, otomatis secara rohani direpresentasikan sebagai anaknya Tuhan Allah. Nah waktu menjadi anaknya Tuhan Allah, ya otomatis ya akan mendapatkan warisan dari Tuhan Allah. Nah warisan Tuhan Allah itu dari mana? Ya dari janji-janji Tuhan Allah bagi kita. Itu adalah haknya kita untuk kita tuai gitu, haknya kita untuk kita genapi gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi ini saya coba bacakan dari kitab ininya dulu, teman-teman. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Nabi Isa atau firman Tuhan tersebut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Nabi Isa dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus, yaitu Nabi Isa itu gitu, sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ya daging seperti daging kita gitu. Jadi waktu Nabi Isa turun ke dunia ini, diutus Tuhan Allah itu, dia merepresentasi dari manusia, teman-teman. Bukan merepresentasi mewakili Tuhan Allah gitu, tapi merepresentasi mewakili manusia. Jadi ada dagingnya, maksudnya gitu, teman-teman. Ada tubuhnya gitu. Di sini dikatakan yang serupa dengan daging dikuasai oleh dosa karena dosa. Nabi Isa telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah ini aja kan juga udah beda gitu, benar. Ini nyebut tubuh itu dengan istilah daging gitu. Nah ini tadi saya udah luruskan, teman-teman, tubuh itu identik kalau dengan bahasa roh itu dengan daging, teman-teman. Identik dengan nafsu-nafsu duniawi. Itu kaitannya gitu, teman. Jadi kalau kita nggak lebih dalam, lebih mengenal akan itu, bingung juga, teman-teman ya. Ada istilah sebutan tubuh, ada yang disebut istilahnya daging, ada yang disebutnya nafsu-nafsu duniawi itu sebagai unsur tubuh atau daging. Ini bahasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bahasanya tidak kita perdalam gitu, pengenalannya jadi susah. Makanya tadi saya katakan seperti bahasa politis atau bahasa puitis gitu. Sama aja ribetnya. Bahasa dalam rohani itu sama aja ribetnya. Satu-satunya harus kita lebih dalam mengenal akan firman Tuhan dan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Baru kita bisa membedakan maksudnya apa gitu. Jadi di sini saya balikin lagi, sebab mereka yang hidup menurut daging adalah sebab mereka yang hidup menurut tubuh gitu, memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan hal-hal yang dari tubuh. Mereka yang hidup menurut roh, mereka yang menurut hidup roh, memikirkan hal yang dari roh. Nah itu yang dari roh itu adalah pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu, maksudnya gitu.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, ini maksudnya di ayat 8 benar. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam tubuh saja, ya tidak akan mengenal roh gitu. Apa yang Tuhan pikir, rasa dan kehendaki itu. Tubuh itu paling berujungnya ke jiwa, teman-teman. Jadi pikir, perasaan dan kehendak yang dari manusianya itu, daging sih ngikutin aja nantinya gitu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh yang dari Nabi, seperti Nabi Isa itu, yang bukan miliknya Nabi Isa juga gitu. Tetapi jika Nabi Isa atau firman Tuhan ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan jika roh dia yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati, roh Tuhan Allah maksudnya. Dan jika roh Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, maka roh Allah tersebut yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh roh Tuhan Allah tersebut, teman-teman, yang diam di dalam kita. Nah, ini yang dicamkan di ayat 11 seperti itu, bahwa di dalam kita itu memang Tuhan sudah sediakan roh Tuhan yang ada di dalam kita, dan tinggal masalahnya dihidupkan atau tidak gitu. Kalau waktu Nabi Isa diutus ke dunia itu kan Nabi Isa kan menghidupkan roh Tuhan gitu di dalam rohnya Nabi Isa itu. Nah, maksudnya firman di ayat 11 itu katakan begitu, kita juga punya hak yang sama, teman-teman. Cuman masalahnya kita mengenal tidak, kita mengerti enggak bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, ada roh kita, di mana roh Tuhan harus dihidupkan. Nah, waktu roh Tuhan dihidupkan, kita jadi akhirnya mampu lebih mengenal, lebih mampu mengerti, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak ada roh Tuhan yang dihidupkan, jangankan kita, Nabi Isa pun mungkin juga susah loh bagaimana untuk tembus dosa-dosa kita, bagaimana bisa menyediakan kitab suci bagi kita, bagaimana untuk minta kepada Tuhan roh Tuhan itu dihidupkan. Itu tidak mudah apabila Nabi Isa tidak memiliki roh Tuhan. Nah, ini ayat 11 camkan begitu. Kita juga harusnya bisa seperti Nabi Isa, karena memang firman Tuhan katakan Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, manusia gitu. Jadi harusnya kita bisa. Dan perlengkapannya sama semua, teman-teman. Ya, Tuhan bekalin semua yang namanya, kalau zamannya Nabi Isa kan yang namanya firman Tuhan sudah nempel itu di dalam Nabi Isanya gitu. Karena memang dia diutus oleh Tuhan Allah. Yang namanya Nabi Isa sudah punya backingan dari roh Tuhan gitu. Ya, Nabi Isa yang memang diciptakan oleh Tuhan memang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Jadi Nabi Isa itu tiga-tiganya bisa berjalan menebus dosa kita, teman-teman. Yang namanya meninggalkan kitab suci firman Tuhan di dalam kita, dan juga memberikan roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan bagi kita. Dan kalau kita juga sudah punya firman Tuhan dan roh Tuhan, terus apa bedanya dengan Nabi Isa? Maksudnya firman Tuhan begitu loh, maksudnya Tuhan begitu loh, maksudnya Nabi Isa begitu loh. Jadi makanya dikatakan yang namanya Nabi Isa itu adalah sulungnya kita. Jangan sekali-kali kita sebagai manusia yang menganggap bahwa kita tidak mampu melakukan seperti yang Nabi Isa lakukan. Nah, ini yang ayat 11 ini camkan, jangan sampai kita didakwa oleh iblis seperti itu, teman-teman. Kita harus mampu gitu, karena firman Tuhan dan Tuhan katakan bahwa Nabi Isa itu adalah sulungnya kita. Jadi Tuhan Allah sudah mengukur gitu bahwa kekuatan Nabi Isa itu ya harus bisa juga dimiliki oleh kita sebagai manusia, teman-teman. Makanya Tuhan Allah ingatkan bahwa Nabi Isa adalah sulungnya kita. Jadi kita nggak boleh berargumentasi lagi bahwa kita ini nggak mampu lah, kita tahu tidak seperti Nabi Isa. Itu nggak boleh, karena memang Tuhan sudah melengkapi manusia seperti halnya memperlengkapi Nabi Isa gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu.
kamu akan hidup. Nah ini kan perbuatan dagingmu gitu kan, kamu akan hidup. Ini kadang-kadang di kitab suci juga bolak-balik ada daging, ada tubuh gitu. Nanti teman-teman yang belum dalam saya khawatir nggak nangkep gitu maksudnya tubuh dan daging itu gitu. Kamu akan hidup, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dari representasi Tuhan Allah kita ini adalah anak Allah apabila kita memang yang dipimpin hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan tadi, teman-teman. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang Tuhan Allah yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah gitu, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Nabi Isa, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa, teman. Jadi tetap balik lagi, karena di Nasrani itu Nabi Isa itu adalah parameternya, contoh kita gitu. Jadi makanya Tuhan katakan ya segala sesuatu itu ya kita harus lakukan seperti yang Nabi Isa lakukan, teman-teman. Jadi kalau Nabi Isa itu mengenal akan firman Tuhan, Nabi Isa adalah firman Tuhan, ya kita juga berarti kan bagaimana teman-teman kita hidup itu harus menjadi firman Tuhan, firman yang hidup gitu. Kalau memang di Nabi Isa ada roh Tuhan, ya di dalam kita juga harus ada roh Tuhan, teman. Ini harus ada semua. Yang kita tidak bisa itu ya cuma sekedar cerita yang tugas Nabi Isa yang pertama, menebus dosa-dosa manusia, itu yang kita nggak bisa, teman-teman. Yang kita cuma dua aja, bagaimana melakukan firman Tuhan, bahkan kalau bisa memberitakan firman Tuhan, dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Yang bisa cuma dua ini, teman. Kalau ada pun yang menebus dosa, ya memang Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan Allah untuk menebus dosa-dosa kita semua, baik dosanya Adam dan Hawa, dosa awal maupun dosa-dosa waktu kita belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan gitu. Ya itu kan ditembus semua oleh Nabi Isa. Jadi kita udah bebas dosa gitu, sehingga kita ada peluang untuk bisa masuk neraka apabila kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kalau kita sudah mendapatkan hak istimewa yang dari Tuhan Allah melalui Nabi Isa itu, tapi kita hidupnya tetap bejat gitu, masih nggak keruan, tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan, ya tetap aja teman-teman ujung-ujungnya masuk neraka. Tidak dijamin kita bisa masuk surga cuma karena kita menerima secara simbolis, secara formality kita sudah menerima Tuhan dan firman Tuhan. Kan itu kan simbolisnya, tapi kita harus melakukan gitu. Bukan cuma sekedar, itu cuma apa ya, cuma pintu saja, teman, cuma kunci pintu saja untuk membuka pintu itu. Adapun kita masuk surga atau neraka, kita kan harus jalani, teman-teman. Gak bisa cuma buka pintu akhirat aja kita pasti masuk surga, kan gak bisa. Jadi diibaratkan gitu, teman, apabila kita sudah menerima Tuhan Allah gitu, baik untuk semua agama itu, ya kita ibaratnya kita sudah mempunyai pintu akhirat. Nah cuman pintu akhirat itu kita mesti jalani, ya kita mau menuju ke surga atau menuju ke neraka, itu tergantung dari apa yang kita jalani dalam hidup sekarang ini, teman-teman. Kalau kita hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, ya ngikutin perintah peraturan Tuhan gitu, ya menghidupkan roh Tuhan, ya kita akan terbina dan bimbing akan masuk ke dalam arah jalannya surga, teman. Tapi apabila kita menentang itu atau kita tidak sadar tidak melakukan itu, ya kita benar-benar pelan-pelan sudah mengarah ke dalam neraka. Nah ini yang teman-teman harus sadar, teman-teman. Jadi tidak bisa cuman karena keyakinan sendiri, pede, percaya diri bahwa saya sudah percaya Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan gitu, saya mengenal firman Tuhan, dan dalam prakteknya apa kita benar tidak gitu, yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kalau tidak, dan cuma hanya batas keyakinan kita, itu beresiko, beresiko masuk ke dalam pintunya akhirat, bisa pelan-pelan menuju ke dalam neraka, bukan menuju ke dalam surga gitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi dalam hidupnya teman-teman. Nah ini yang saya ingetin lagi kan, bahwa kalau kita pengen masuk ke dalam surga, ya hidup oleh roh gitu, ya bukan hidup oleh tubuh, bukan hidup oleh jiwa gitu, tapi hidup oleh roh. Ini saya udah bacakan dua kitab, teman-teman, ya kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12 dan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saja, teman-teman, siapa tahu bisa lebih jelas gitu.
Kitab Yesaya pasal 64 ayat 4 dan 5. Hanya Tuhan yang bertindak, menantikan dan menyongsong kita mau mengenal firman-Nya dan mampu mengerti dan mampu melakukan firman-Nya. Sesungguhnya Tuhan murka sebab kita berdosa terhadap Tuhan karena kita memberontak sejak dahulu kala. Jadi di kitab Yesaya pasal 64 ayat 4 dan 5 ditegaskan teman. Coba kalau bukan Tuhan Allah gitu, mungkin dia udah sebel, udah kesel, udah gak sabar nungguin kita gitu. Ya, tapi karena ini Tuhan Allah, ya Tuhan Allah itu meskipun bagaimanapun murkanya kepada kita, sebab karena kita berdosa terhadap Tuhan, karena dari dulunya kita sudah menjadi pemberontak gitu, tidak mau mengenal Tuhan Allah dan firman-Nya, tidak mau mengerti firman Tuhan Allah, ya tidak mau melakukan firman Tuhan Allah gitu. Dari semula kan memang Tuhan udah katakan bahwa ya manusia itu seperti itu teman. Wajar saja kalau sampai Tuhan murka. Tapi karena ini Tuhan Allah, jadi di dalam kitab Yesaya 64:45 itu seolah-olah sabar sekali itu, panjang sabar dan penuh kasih. Jadi akhirnya ya itu dikatakan hanya Tuhan yang bertindak menantikan dan menyongsong kita yang mau mengenal firman-Nya. Coba bayangin, kalau bukan Tuhan Allah, kata firman-Nya, Tuhan Allah itu tidak bakal mau gitu. Jadi kalau bukan Tuhan Allah nggak mungkin, karena Tuhan Allah yang lain tidak mau gitu. Tapi karena ini Tuhan Allah, jadi Tuhan itu menantikan dan menyongsong gitu, supaya kita hidup berubah dengan benar gitu, dengan mau mengenal firman Tuhan, dengan mampu mengerti firman Tuhan, dengan menghidupkan roh Tuhan, ya akhirnya kita mampu beriman untuk melakukan firman Tuhan. Yang akhirnya begitu tuh, firman, roh Tuhan, dan iman. Kurang lebihnya muter-muternya begitu teman-teman. Jadi ini dikatakan di dalam kitab Yesaya 64 ayat 4 dan 5 bahwa Tuhan itu benar-benar maha kasih, maha sabar gitu loh. Ya maha pengampun gitu, mau nungguin gitu. Nah kitab Yesaya pasal 4 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu, buatan Tuhan gitu. Pada awalnya kita najis, pada waktu kita belum ikut Tuhan ya kita najis gitu. Ya kesalehan kita seperti kain kotor dan layu seperti daun serta lenyap oleh kejahatan sendiri. Jadi kalau kita itu hidup di luar Tuhan teman-teman, hidup tidak oleh roh, dalam arti kata hidup tidak oleh roh Tuhan, ya kita ini ya seperti gitu teman-teman. Kita itu najis gitu, diumpamakan gitu. Kita ini pasti akan jadi najis, kita ini akan menjadi kain yang kotor gitu. Ya kita ini seperti daun yang layu gitu. Ya bahkan kita ini bisa lenyap gitu seperti daun kena angin gitu. Nah ini kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup oleh roh, ya kita akan seperti daun terbawa angin teman-teman, atau hilang saja gitu. Nah, kitab Yesaya pasal 4 ayat 12, melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat gitu. Nah ini kadang-kadang kalau kita sudah kelewatan ya satu tahunnya kita cuma bisa berdoa ke Tuhan gitu. Ya Tuhan minta ampun, Tuhan tolong si Tuhan gini. Ya paling bisa begitu teman-teman. Ya berdoalah agar Tuhan dapat lupakan dosa kita dan menerima, bukan cuma lupakan aja, tapi mengampuni juga dosa kita dan bisa menerima kita kembali sebagai umatnya sehingga kita dapat memuji-muji Tuhan kembali. Ya ini kalau kita ngebujuknya gitu teman. Karena Tuhannya juga udah kesel kadang-kadang ngelihat kita gitu. Tapi ya kembali lagi, Tuhan itu maha sabar, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha segalanya teman-teman. Jadi akhirnya ya kalau kita memang berdoa, minta berbalik dan bertobat gitu. Berdoa bukan cuma berdoa saja, tapi berbalik dan bertobat untuk mengaku salah gitu, mengaku dosa. Ya kita segera gitu, ya hidup kita coba yang tadi dari sisi hidup oleh daging, hidup oleh tubuh, hidup oleh jiwa gitu. Coba kita robah, sekarang belajar berubah bagaimana kita hidup oleh roh. Jangan hidup oleh jiwa dan jangan hidup oleh tubuh atau daging tersebut teman-teman. Nah satu-satunya jalan hidup oleh roh itu ya tidak ada cara lain teman-teman. Ya bagaimana harus berani meninggalkan hal-hal duniawi tadi teman-teman. Karena yang namanya jiwa kalau tidak dikawal oleh roh Tuhan itu,
tubuh atau daging tidak dikawal oleh Tuhan, ujung-ujungnya cuma nafsu-nafsu duniawi gitu. Jadi kembali lagi, manusia itu pada intinya kalau dilepas ya karena memang di dunia ini gitu ya, lahirnya dunia ini. Padahal kalau secara rohani kan kita ini kan bukan orang dunia gitu, tapi kalau secara nyata tubuh kita itu kan kita lahir di dunia ini, ya otomatis kita lebih kepengaruh sama apa unsur-unsur duniawi ini gitu ya. Apalagi kita banyak gaul dengan banyaknya orang-orang dunia yang tidak mengenal mengerti agama, dan ditambah lagi banyak sekali, yang paling banyak itu adalah orang yang punya keyakinan, percaya diri bahwa dia sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang kurang benar, teman. Nah ini kita itu dalam lingkup ini, teman, dalam lahir karena di dalam duniawinya, ya di dalam dunia ya ketemunya mayoritas dengan orang dunia, lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang yang menerima Tuhan, sudah merasa menerima Tuhan dan kenal Tuhan, tapi tidak dengan cara benar, akhirnya makin kacau lagi nih, teman. Ya tidak beda dengan orang dunia gitu. Ya orang-orang yang berkeyakinan ini tidak bedanya. Ditambah lagi, teman, bisa saja iblis ini punya peran serta yang bagaimana mempengaruhi manusia itu agar target itu bukan hidup oleh roh, tapi hidup oleh daging gitu. Karena daging itu nyata-nyata sekarang bisa kita nikmatin, teman-teman. Kalau roh itu kan nanti gitu, janji-janji di alam kekal, di akhirat nanti. Tapi kalau iblis yang janji itu kan di dunia ini. Nah manusia duniawi, manusia keyakinan gitu, ya akan lebih seneng ya membuktikan kenyataan gitu ya, dengan yang terjadi di dunia ini ya, timbulnya gitu, teman. Yang ditarget itu adalah sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi, ya seperti itu aja, teman. Nah adapun yang Tuhan rancangkan kehendaki, target keselamatan, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk ke dalam surga sebagai warga surga, atau bahkan menjadi keluarga kerajaan Allah dalam surga, itu target akhirat kan nanti. Nah itu yang tidak disukai oleh orang dunia itu, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kalau kita sampai sudah berbuat dosa, ya kita mesti berdoa, minta ampun, dan berbuat berbalik serta yang bertobat gitu. Jangan ngulangin lagi gitu. Kita Roma pasal 8, teman-teman, ayat 6 sampai 8. Hidup Tuhan, hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging atau oleh tubuh. Karena keinginan daging atau tubuh adalah maut, tetapi keinginan roh ya adalah hidup dengan damai sejahtera. Yang tadi saya baru katakan tadi kan, bahwa kalau kita bicara hidup dengan duniawi, dengan hal-hal dunia, dengan hal daging, dengan hal tubuh, nanti berujungnya sebenarnya semua itu kita cuma mendapatkan hal-hal yang fana saja, yang sementara aja, hanya menjadi bekal duniawi, tidak bisa menjadi bekal akhirat. Nah sedangkan bekal duniawi dikatakan oleh Tuhan bahwa umurnya 70-80 tahun saja, teman-teman. Terus buat apa kita mendapatkan hal-hal yang duniawi maksimal, tapi tidak ada satupun yang bisa dibawa ke dalam akhirat, teman-teman, dibawa ke dalam surga. Nah ini yang Tuhan selalu ingatkan, ya kita mestinya hidup ini bukan mengumpulkan bekal-bekal duniawi itu. Karena buat apa mempersiapkan bekal duniawi yang pasti hilang pada umur 70-80 tahun. Yang Tuhan ingatkan itu kan bagaimana kita mempersiapkan bekal-bekal akhirat, bekal-bekal surga yang mesti dilakukan sekarang, teman-teman, di dunia fana ini. Karena waktu masuk ke dalam akhirat yang kekal itu kita sudah tidak bisa mengumpulkan bekal-bekal rohani sekalipun, teman-teman. Ya kita kalau menentukan kita mengumpulkan bekal dunia atau rohani, ya dari sekarang ini, teman-teman. Ya kita harus mengumpulkan bekal rohani atau duniawi. Nah Tuhan tapi ingatkan, bekal duniawi itu ngapain mesti dicari gitu. Ya kalau cerita kembali ke kitab Matius pasal 6 ayat 33, teman-teman, bahwa yang paling penting itu adalah mencari gitu bekal rohani dulu gitu. Adapun nanti berkat bekal si duniawi ya Tuhan tambahkan, teman-teman. Tuhan sesimpel itu, katakan begitu gitu. Nah apabila kita protes itu, Tuhan malah nambahin di ayat 32 dan 31-nya, ya kalau sampai kita ngotot bahwa yang namanya bekal duniawi lebih penting dari bekal rohani, yaitu tuh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Tuhan Allah cuma sesimpel itu ngomongnya, teman-teman.
Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati, itu ya teman-teman. Jadi targetnya beda gitu, antara hidup oleh roh dibanding hidup oleh daging atau jiwa, itu beda teman. Kita Roma pasal 8:9, tetapi 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh adalah kehidupan oleh kebenaran, dan rohnya, roh Tuhannya yang diam di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Sebab jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika kita hidup oleh roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, dan kita akan hidup. Jadi begitu. Jadi apabila kita hidupkan daging kita, ya kita akan mati. Tapi apabila kita hidupkan roh kita, ya dagingnya yang kalah, teman, akan mati, dan kita akan jadi hidup gitu. Kita Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17 teman. Jika kita hidup oleh karena roh, maka kita adalah ahli waris secara rohani yang berhak menerima janji-janji Tuhan, seperti halnya yang diterima bersama-sama Nabi Isa gitu. Nah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa. Nah, konsekuensinya gitu teman-teman. Bila kita melihat apa yang terjadi di Nabi Isa sebagai sulungnya kita, ya itu teman-teman. Nabi Isa itu jelas gitu mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, menjadi menjadi satu tim gitu di dalam keluargaan kerajaan Tuhan Allah di dalam surga gitu. Jadi itu contoh-contoh Nabi Isa yang jadi contoh bagi orang-orang Nasrani gitu. Nah, bagi orang-orang Nasrani contohnya Nabi Isa ini. Mungkin kalau bagi contohnya orang-orang Muslim, ya berarti Nabi Muhammad teman-teman, bukan Nabi Isa gitu. Nah ini kalau bicara di Nasrani, ya kita bicara panutannya adalah Nabi Isa. Di mana Nabi Isa itu di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai diumpamakan sebagai sulungnya kita. Kenapa Tuhan Allah mengumpamakan Nabi Isa sebagai sulung kita? Supaya kita sadar, kita manusia itu sadar bahwa bukan mustahil apabila kita juga mengalami seperti Nabi Isa yang mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat, menjadi keluarga Tuhan Allah di dalam akhirat gitu. Itu loh, itu yang maksudnya Nabi Isa jadi sulung kita gitu. Tanpa kita manusia bisa protes gitu. Karena Tuhan sudah lengkapin kita manusia ini, tidak beda dengan apa yang Nabi Isa punya teman-teman. Cuman yang nggak ada cuma satu loh, ya tidak dikorbankan dagingnya, ya tubuhnya untuk nebus dosa-dosa kita. Tuhan cuma pengen bagaimana kita mengorbankan tubuh kita, daging kita, jiwa kita itu dikorbankan supaya bisa hidup dalam roh gitu. Jadi nanti hidupnya itu bukan jiwa dengan daging, dengan tubuh gitu. Tapi pengennya Tuhan kita hidup itu jiwa dengan roh gitu. Pengennya gitu. Roh itu kan apa? Jiwa ini perantaranya teman-teman, perantara ke dalam daging dan ke dalam tubuh dan ke dalam roh. Nah Tuhan pengen seperti itu teman. Bagaimana kita hidup di dalam roh, yang berarti kita nanti akan bisa seperti Nabi Isa, di mana bekalnya ya kita nebus bagaimana supaya kita bukan mematikan jadi dosanya buat darahnya buat nebus manusia, tapi kita cukup mematikan kita sendiri, daging kita, nafsu duniawi kita, tubuh kita, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan dalam roh. Nah kalau kita sudah hidup dalam roh, ya tidak beda dengan Nabi Isa teman-teman, karena Nabi Isa sudah bekalan kita dengan firman Tuhan, dan Nabi Isa sudah mintakan kepada Tuhan Allah untuk dapat menghidupkan roh Tuhan Allah di dalam kita teman-teman, di dalam kita. Nah kalau kita sudah mengenal firman Tuhan Allah, kita juga memiliki roh Tuhan Allah. Terus bedanya dengan Nabi Isa apa? Nggak ada bedanya teman-teman. Makanya dikatakan sulung gitu. Jadi kita harusnya mampu. Nah meskipun waktu kita melakukan seperti yang Nabi Isa lakukan, ya kita juga pasti akan mendapat penderitaan yang sama seperti yang Nabi Isa alami gitu. Tapi juga nanti ujungnya kita juga akan mengalami kemuliaan yang sama dengan apa yang Nabi Isa juga alami. Jadi semua satu paket teman-teman. Bahwa dalam Nasrani itu ya manusia itu benar-benar harus bisa
mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya gitu. Nah ini yang kita mesti camkan seperti itu teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti kalau kita pengen seperti Nabi Isa ya kita harus hidup oleh roh. Meskipun dalam kondisi kita jangan sampai menolak apa yang sudah dialami oleh Nabi Isa dalam hal menderita maupun dalam hal ya mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Allah. Oke teman-teman, see you, bye-bye.